Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait pelayangan bunyi. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait pelayangan bunyi, kalian coba dengerin bunyi ini deh. Kita akan setel bunyi pada frekuensi 445 Hz. Kemudian, kalau seandainya kita setel bunyi pada frekuensi 440 Hz secara bersamaan, maka kalian bakal dengar suara kayak gini nih. Iya, yang kalian dengar merupakan suara yang berpola nggak sih? Loh, kenapa ya? Kok bisa berpola kayak gitu? Iya, jawabannya adalah karena adanya pelayangan bunyi, yaitu hasil interferensi gelombang bunyi yang menyebabkan fluktuasi frekuensi berpola. Kurang lebih tuh gambaran gelombangnya kayak gini nih. Di sini ada paduan gelombang yang memiliki frekuensi yang berbeda, di mana ini merupakan gelombang pertama dan ini merupakan gelombang kedua. Saat mereka berpadu dan sefase kayak gini, maka hasil interferensinya yaitu konstruktif. Atau dengan kata lain, gelombangnya semakin kuat nih kayak gini. Sedangkan pada saat dia berlawanan fase kayak di sini, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pelemahan bunyi. Sehingga kita bisa mendengar nih adanya frekuensi maksimum dan frekuensi minimum yang berpola. Terus yang jadi pertanyaan adalah, apakah semua frekuensi bisa ngehasilin pelayangan bunyi? Jawabannya adalah enggak. Syarat terjadinya pelayangan bunyi adalah selisih frekuensi gelombang pertama dengan gelombang kedua itu tuh harus kecil. Ya kurang lebih tuh kurang dari 15 Hz sih. Nah, dari paduan gelombang ini akan terciptakan paduan gelombangnya kayak gini ya. Di mana frekuensi ini disebut sebagai frekuensi pelayangan, yaitu frekuensi hasil dari paduan gelombang. Nilainya adalah selisih frekuensi pada gelombang pertama dikurangi dengan frekuensi pada gelombang kedua. Atau nilainya adalah mutlak dari F1 dikurangi F2. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum? Kenapa kalian dengar suara yang berpola tadi? Kalau udah, coba yuk kita bahas satu soal. Dua buah sumber bunyi menghasilkan frekuensi yang berbeda. Jika diketahui frekuensi sumber pertama adalah 440 Hz dan seorang pengamat mendengar frekuensi layangan 4 Hz, pertanyaannya adalah berapakah frekuensi sumber bunyi kedua? Menarik sih buat dibahas. Jadi diketahui bahwa nilai F1 atau frekuensi pada sumber pertama yaitu 440 Hz. Kemudian frekuensi yang didengar pengamat yaitu 4 Hz. Ini merupakan frekuensi pelayangan ya. Dan yang ditanya adalah berapa sih nilai frekuensi sumber kedua atau F2? Oke, jadi kalau kita balikin ke definisi dari frekuensi pelayangan yaitu mutlak F1 kurangi F2. Yang namanya mutlak, dia kan punya dua nilai ya, nilai positif atau enggak nilai negatif. Artinya, di sini kita punya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama nilainya adalah F1 kurangi F2. Atau kemungkinan kedua yaitu nilainya adalah minus F1 kurangi F2 nih. Oke, kita coba kemungkinan pertama dulu aja kali ya. F pelayangan sama dengan F1 dikurangi F2. 4 Hz sama dengan 440 Hz dikurangi F2. F2-nya bernilai 440 dikurangi 4 adalah 436 Hz. Atau kita bisa tuliskan nih kemungkinan kedua yaitu frekuensi pelayangan untuk nilainya adalah minus kurung buka F1 kurangi F2 yaitu 4 Hz sama dengan minus 440 ditambah F2. Berarti nilai F2 itu sama dengan apa? 440 tambah 4 adalah 444 Hz. Oke, di sini kita udah tahu nih bahwa nilai frekuensi untuk sumber kedua ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama nilainya adalah 436 Hz atau kemungkinan kedua nilainya adalah 444 Hz. Oke, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait pelayangan bunyi. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!